Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah Jumat Agung Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari ambil waktu 1-2 menit di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus sudah datang bagi kami. Bahkan Tuhan sudah rela mati bagi kami. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami yang tidak berharga ini Tuhan jadikan kami berharga di mata-Mu. Kami yang banyak salah dan dosa ini Tuhan angkat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami. Pagi hari ini kami mau datang mengucap syukur, berterima kasih. Karena kasih Tuhan itu kami boleh ada hari ini. Karena kebaikan Tuhan yang besar bagi kami, kami boleh hidup hari ini jadi orang-orang yang merdeka. Karena kami dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Bertahtalah di tengah-tengah kami pagi hari. Karena di tempat ini nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita yang tidak berharga ini, kita yang berdosa ini, Dia jadikan kita berharga di matanya. Kita yang banyak salah ini Bapak Ibu Saudara, Dia rela bercampur bagi kita. Dia rela diludahi bagi saya dan saudara. Tangannya dipaku bagi kita Bapak Ibu Saudara, untuk menebus setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Siapakah kita ini Bapak Ibu Saudara? Dia jadikan kita berharga di matanya. Dia jadikan kau mulia di matanya. Mari mengucap
Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara, kita menang atas setiap persoalan kita, atas setiap sakit penyakit. Saudara katakan sampai kiri, kau lebih dari pemenang. Dengan iman saudara, kau lebih dari pemenang. Haleluya. Sama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, amin. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus.
Kita percaya Tuhan hadir dan bertahta di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, firman Tuhan yang akan menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Katakan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Kami percaya Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Mari jemaat GBI Anugerah katakan sama-sama. Karena salib-Mu kami menang. Kami percaya Kau yang berkuasa. Sanggup Melakukan
kekal bersama. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Orang-orang yang berdosa. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau datang ke dunia menjadi serupa dengan kami, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih akan kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau sampai detik ini kami boleh melukai hati, ampuni kami. Dan mari jamah lebih lagi Tuhan. Setiap hati dan pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, sehingga kami benar-benar hidup karena anugerah-Mu, karena salib-Mu Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan karya-Mu yang terbesar di atas kayu salib. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Dengan apakah kami balas Tuhan? Selain berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, hati yang selalu mau mendengar suara-Mu Tuhan. Oh, sebab itu saat ini Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami, urapi setiap kami dengan urapan yang baru, dengan minyak kudus-Mu Tuhan, sehingga kekudusan-Mu melingkupi kami, kasih-Mu menaungi kami. Kami peroleh kemenangan dan kemenangan karena salib. Kuasai seluruh hati dan pikiran kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu secara khusus. Jangan Kau pakai mulut bibir hamba-Mu hanya sebatas alat Tuhan. Dan hamba bersembunyi di balik jubah. Katakanlah kebenaran firman-Mu bagi umat, sehingga umat-Mu Tuhan percaya karena Engkau mengubah hidup mereka. Ada terjadi keselamatan bagi seluruh keluarga besar kami. Terima kasih. Berfirmanlah. Kami sudah siap menerangkan kebenaran firman-Mu dan menerima berkat-Mu. Yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini seluruh umat Kristen di seluruh dunia, kita tidak akan menerima hidup kekal di surga. Amin. Oleh sebab itu, hari ini saya memberikan temanya menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya bagi siapa? Bagi saudara dan saya, bagi setiap manusia yang mau diselamatkan oleh karyanya yang besar. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 23 ayatnya ke-44 sampai 49. Yesus mati. Ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan ini, melihat apa yang terjadi, pulalah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu.
tidak gampang, saudara. Saya percaya kita saja antara suami istri, anak, orang tua tidak mungkin gampang menyerahkan nyawanya untuk kita. Bayangkan betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Dia menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk kita semua yang mau percaya keselamatan hidup terjadi. Tidak mudah, saudara. Banyak orang mau berkorban, mungkin sebatas materi. Itu pun tidak mungkin sampai selama-lamanya. 1, 2 kali, 3 kali, yang keempat kali, 5 kali, ini orang nggak tahu diri. Tapi Yesus, Dia datang ke dunia ini satu motivasi, karena Dia mengasihi dunia ini, Dia mengasihi ciptaannya, Dia mengasihi saudara dan saya, mengasihi semua umat ciptaannya. Nah, mari kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dari pembacaan kita di ayat 44-49, saya mengambil satu pembahasan melalui ayat 46. 46 saya akan bacakan kembali. Lalu Yesus berseru dengan suaranya, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata, ia menyerahkan nyawanya. Saya tahu hampir semua kita sudah pernah melihat film bagaimana penderita Yesus. Mulai difitnah, ditangkap, dicaci maki, dipukul, disalibkan, pikul salib, mahkota hidup, dipaku, diludahi, saudara, dipasang indri, diejek-ejek. Bagaimana penderitaannya? Padahal semua itu Dia lakukan untuk kebaikan kita, untuk kita boleh hidup kekal. Nah, itulah pengorbanan Dia yang begitu mulia. Kasih agape, kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kasih yang tidak menuntut segala kebaikan dari saudara. Itulah kasih agape, kasih yang sempurna dari Dia. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus menyerahkan nyawanya? Ini yang perlu kita renungkan setiap hari. Kita ini orang-orang siapa yang begitu berarti di mata Yesus, sampai Dia datang, diutus Bapaknya turun ke dunia. Siapakah kita ini? Sampai Dia rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Penderitaan yang luar biasa yang kita mau belajar hari ini. Yang pertama, kita buka Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Saya rindu setiap kita membaca, membuka hati, merenungkan firman Tuhan, dan membaca dengan suara nyaring, tapi perlahan. Renungkan ini siang dan malam, supaya engkau tidak melupakan Yesus. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
dalam memuliakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lebih dahsyat lagi deh, masa banyaknya orang. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Amin. Itulah kasih agape, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita ini mati, itu kata firman Tuhan, itu kita cuma beristirahat sejenak, ya. Tapi pada saat Dia datang kedua kali, maka kita akan dibangkitkan. Nah, kita hidup bersama Dia, memerintah bersama Dia di atas kerajaan. Di sana kata firman Tuhan, tidak ada mengat, tidak ada pencuri, tapi yang ada hanya sukacita. Oleh sebab itu, renungkan firman Tuhan, supaya kita tahu begitu besar kasih Allah kepada kita. Saya percaya hidup cari manusia yang mau berkorban seperti ini. Dia tidak berdosa, dia Allah yang kudus. Dia harus menderita. Kita kadang baru menderita sedikit saja, sudah ngomel, sudah maki-maki, ya. Tapi mari kita belajar dari kasih Yesus kepada kita, ya. Begitu Dia mengasihi kita, begitu Dia memberikan nyawanya bagi kita, Dia membalas kejahatan manusia. Padahal Dia berkuasa kan, ya. Tapi itulah contoh, ya, kasih Kristus akan kita. Tidak ada selain kasih Kristus yang begitu sempurna. Karena saya sudah banyak melayani, banyak mengetahui, bahkan pernah hidup di luar Kristus. Ini ada yang baik, tapi ini tidak. Ini boleh mengatakan mengampuni, ini boleh mengatakan aku mengasihi kau, tapi jangan kau sakitiku. Omong kosong. Itulah kelebihan Yesus, kasih. Kasih. Oleh sebab itu Dia berkata kepada Petrus, berapa kali aku harus mengampuni? 77 kali, artinya tanpa batas. Tapi saudara dan saya mungkin baru 1, 2 kali, 3 kali disakiti, sudah menjadi mendidih air panas. Gak mampu lagi, biar dia mati, gak mampu datang, gak mampu apa. Ini bedanya. Kehidupan dimanapun juga, terlalu banyak saya alami orang mengatakan iman percayanya hebat, orang ketemu tiba-tiba pukul meja karena orang pandang enteng. Inilah kasih. Tapi Yesus tidak pernah membalas. Mengapa Yesus harus menyerahkan nyawanya? Yang pertama itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Tadi Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, karena itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya. Kita baca Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 supaya kita dinubuatkan, ya, sebelumnya. Jadi dia harus genapi nubuatan itu, ya. Siapa yang berdosa sebelumnya? Dia atau kita? Ya.
Dia atau kita yang berdosa? Ya. Itulah kasih Tuhan. Ya. Katanya semua dia lakukan itu karena kita, ya. Dia tertikam karena pemberontakan kita, ya. Dia dilemukkan karena kejahatan saya dan saudara, ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sudah sembuh. Amin. Dia harus tinggalkan itu. Pengorbanannya luar biasa kan? Nah. Dan itu sudah dibuatkan. Jadi bukan asal tiba-tiba ada. Ini sudah berapa ratus tahun lalu, ya, sebelum masa ini. Sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa akan ada seorang penebus. Nah, kejadiannya ya sesudah perjanjian baru, sesudah Yesus lahir. Semua itu dia kerjakan karena siapa? Nah, belajarlah hari ini. Mulai mengasihi Tuhan, mulai rajin berdoa, rajin memuji menyembah Tuhan, rajin mengasihi Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perintahkan, mari kita belajar mengasihi dia, melakukan apa yang dia perintahkan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang dan melakukan perintah Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan katakan kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak melakukan perintahnya. Ada yang kita lakukan, ada yang tidak. Tuhan kata, semuanya harus kau lakukan. Jangan kita cuma mengasihi sesama kita, orang teman baik kita yang belum kita kenal, belum baik sama kita tidak mengasihi dia. Justru orang yang inilah yang kita harus doakan. Mari kita berubah. Supaya apa? Janji firman Tuhan, kabar baik itu akan sampai ke ujung bumi. Banyak jiwa diselamatkan. Jadi jangan kita egois, saudara. Ya. Begitu besar kasih Tuhan. Buktikan dalam hidup kita. Ada sentuhan kasih Tuhan. Jangan terlalu mengandalkan manusia. Mari yang menyelamatkan kita bukan teman kita, bukan siapa, tapi pribadi kita. Pribadi kita kepada Tuhan. Bahwa ini aku rindu Tuhan. Mengenalmu secara pribadi. Aku rindu diubahkan. Belajar lebih lagi, dan lebih lagi. Tanggalkan ini. Tidak gampang kan? Tidak gampang. Biasa, pedis, iya pedis. Tapi mari, Tuhan akan ajarkan kita. Ya, Tuhan akan mengingatkan kita. Sudahlah, Anda sudah baik melakukan kepada mereka. Itu urusannya dia dengan saya. Dia tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sakit hati, ya, tidak menyimpan kebaikan. Apapun yang kita sudah korbankan bagi orang, bagi sahabat, bagi teman, bagi anak, bagi cucu, bagi siapapun juga, bagi istri, anggaplah itu satu keharusan yang Tuhan. Supaya kita tidak mengingat, wah, kau itu dulu begini. Puji Tuhan kalau kita bisa melakukan. Itu yang belajar mengampuni, belajar diubah, dibentuk. Jadi Yesus harus menyerahkan nyawanya. Yang kedua karena sudah memang dinubuatkan. Orang Kristen itu sudah dinubuatkan juga untuk menderita, betul enggak? Pikul salib, betul enggak? Saudara mau ikut Yesus, pikul salib. Jangan salibnya Yesus, tapi salibnya kita, kedagingan kita. Ya, kesombongan kita, keangkuhan kita, kekerasan hati kita, ketidaktaatan kita. Itulah yang kita harus pikul buat semua. Banyak orang misalkan pikul salibnya Yesus. Oh, saya sudah pikul salibnya Yesus di Roma. Oh, enak. Pikul salibku saya susah, saudara. Ya.
Itulah salib yang kita harus ikut. Kesombongan, keangkuhan, ya, ketidaktaatan, ya, tidak ketaatan sama-sama. Jangankan sama Tuhan, sama di depan kita aja. Tuhan bilang, mana mungkin engkau mengasihi aku, sedangkan orang yang di depan matamu kau tidak kasih. Amin. Ya, kalau ada orang tidak mengasihi istrinya, anaknya, saudaranya, suaminya, atau jemaat atau keluarganya, Tuhan bilang, orang di depan matamu ada kau tidak bisa mengasihi, apalagi aku yang aku tidak lihat. Jadi belajar mengasihi, mengampuni, ya. Itulah pikul salib kita, ya. Jangan cara bagaimana, mintalah Roh Kudus, karena Tuhan sudah janjikan kepada kita. Apa? Yesus harus menyerahkan nyawanya. Ya. Ini yang sangat penting kita. Karena kematiannya satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Kita tahu semua. Dulu perjanjian lama, setiap Paskah umat menyembelih domba, kambing, lalu dioleskan di pintu rumahnya supaya malaikat baik itu lewat tidak. Tapi apakah betul-betul setiap orang sebanyak itu orang membunuh potong kambing? Nah, itulah karena kematian Yesus satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Satu kali saja karya penebusannya di atas kayu salib. Itu untuk selama-lamanya. Coba kita baca Ibrani 9 ayat 28. Isi Yesus. Kalau tidak, potong kambing, potong domba, oleskan darah di pintu setiap hari Paskah. Tapi Yesus datang mati untuk satu kali bagi setiap kita. Korban menghapuskan dosa. Itulah dia menyerahkan hidupnya. Karena begitu kasihnya akan kita. Ya. Mari kita belajar. Di tahun 2026 ini kita merenungkan Tuhan. Dia begitu baik. Ya. Sehingga kehidupan kita katakan Tuhan, ini hidupku. Usahakan semua kepada kehendak. Sentuh hatiku, ubah hidupku. Seperti yang kau ingin, bukan seperti yang saya ingin. Karena kalau masih seperti yang kita ingin, berarti kita masih hidup dalam daging, sombong, angkuh, marah, tidak taat. Karena kematiannya satu kali. Saudara dan saya harus diubah menjadi yang menjadi ada amin. Bapak atau mendengarkan pengakuan umat di tempat bahwa begitu besar kasih Allah pada kita. Biarkah kau memberikan hati kepada setiap kami pagi siang hari yang sedang memuji menyembah, sedang menerima berkat. Berikan hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan, mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu dari surga memenuhi setiap hati jemaat yang Kau kasih pagi. Sehingga dari kehidupan mereka ada kasih Tuhan yang terpancar di hidup mereka. Sehingga orang akan melihat umat-Mu Tuhan boleh sujud, setiap orang sujud kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan mengasihi orang yang melihat, mengampuni dan mencapai mereka. Sehingga lewat kehidupan umat-Mu boleh menjadi terang dan terang, boleh menjadi saksi-Mu Tuhan sampai ke ujung mereka Kau pakai. Terima kasih.
Hamba percaya tidak ada satu pun umatmu yang kau lewati bagi siapa. Semuanya Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah memberikan kasih agape dalam hidup kita. Yang percaya diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Sama-sama kita katakan. Amin. Kalau sudah firman Tuhan mengingatkan kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Firman Tuhan mengingatkan kita, demikianlah ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut. Bapa, ini pengakuan kami, jemaat yang kau kasih. Biarlah kau berikan hati, mulut untuk memuji menyembah Tuhan selama hidup mereka, sehingga namamu saja yang ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, Engkau kuduskan mereka dengan kuasa darah, sehingga mereka layak Tuhan untuk selalu bertemu dengan Engkau, karena Engkau Allah yang kudus, dan tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat bertemu dengan Engkau. Tubuh jasmani kami yang penuh panah ini Kau gantikan Tuhan dengan tubuh Kristus, sehingga kami semakin hari semakin nampak ada Engkau dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi terang dan terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satu pun umat yang Kau lewati pagi siang hari. Semuanya Tuhan sudah ubahkan mereka menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang percaya diberkati oleh tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Kembalikan kepada WR. Puji Tuhan, kita percaya setiap kita sudah diberkati pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dan saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Persembahan Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan, kita akan berdoa kembali bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih saatnya kami akan memberikan persembahan kami, korban syukur kami di hadapan Tuhan. Engkau melihat Tuhan setiap jemaat-Mu pagi hari ini, Engkau memberkati kehidupan mereka. Lebih lagi Tuhan, dalam apapun yang mereka buat, Tuhan buat berhasil. Mereka yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan mereka. Tuhan berkati Bapa. Tuhan Yesus membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebab Kau
Gembala Bapak Pendeta Frans, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara pagi siang hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami di tempat ini, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan beberapa pengumuman. Jadi hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali bertemu di tempat ini dalam ibadah Paskah. Hari Minggu tanggal 5 jam 10 pagi, di tempat ini kembali kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Frans Joseph. Dan kemudian ada juga ibadah Paskah untuk sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara punya anak-anak boleh bawa sama-sama untuk ibadah Paskah sekolah minggu jam setengah 11 di tempat ini. Puji Tuhan. Kemudian minggu depan kembali akan berjalan menara doa hari Jumat jam 7 malam di lantai 12. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu kemarin, boleh maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu kemarin, kita akan berdoa. Kuenya sebentar, kita doa saja dulu. Ya, mari boleh maju ke depan yang berulang tahun. Kita mau berdoa bersama. Apa, Bapak Budi? Oh ya. Silakan. Masih ada mungkin jemaat yang berulang tahun. Alicia, ayo Alicia. Ayo maju. Ayo maju ke depan. Siapa lagi? Ada mungkin yang belum? Masih ada? Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik, yang mengasihi kami. Bahkan selalu memberikan terbaik bagi kami. Terutama secara khusus Tuhan, Kau sudah berikan terbaik bagi Alicia, bagi Bapak Budi. Kau sudah tambahkan usia setahun bagi mereka. Biarlah tangan-Mu yang kuat tetap menopang mereka, menjadikan mereka orang-orang yang terbaik di antara kami. Biarlah keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, pertolongan Tuhan, keselamatan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai mereka, membuat mereka berhasil dalam segala hal dan memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka Tuhan, umur panjang, kesehatan, perlindungan, keselamatan dan apapun mereka kerjakan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan kedua anak-Mu ke dalam tangan Pak Budi dan Alicia. Biarlah Engkau terus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dimanapun berada, nama-Mu dimuliakan. Berkati rumah tangga Pak Budi, anak-anak, bahkan semua bisa bekerja. Angkat mereka menjadi orang-orang yang terkasih dalam Tuhan. Ini juga Alicia dan dalam suaminya Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Kami panjatkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, selamat Tuhan Mahamu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari sekarang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah Jumat Agung kita pagi hari. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan.
raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang berfirman, maka semuanya jadi Tuhan. Engkau yang berfirman, jadilah pagi, jadilah pagi. Engkau yang membentuk kami dari tanah dan debu. Engkau mengapusi kami dengan nafas kehidupan. Engkau yang berfirman semua. Maka kami percaya kalau ada Yesus Raja di atas segala raja, tidak ada yang lebih besar dari Engkau. Terima kasih buat pagi siang hari ini. Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang sujud menyembah-Mu, memuji menyembah Kau dalam roh dan kebenaran. Percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau sudah memberkati juga setiap kami dengan pujian penyembahan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang jalan dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, dan belenggu dilepaskan oleh kuasa dalam, susah disembuhkan oleh Roh Kudus-Mu, sakit disembuhkan oleh Roh Kudus, bahkan oleh wilur-wilur-Mu Tuhan, kami semua disembuhkan. Dan sesaat lagi kami akan berpisah untuk bertemu di waktu yang akan datang. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat yang dikasih Tuhan Yesus, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukulkah olehmu. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati sehingga engkau diangkat semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Dia datang menjemput kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya minta tolong jangan dulu pulang, kita mau foto bersama, ya. Jadi satu kenang-kenangan dan kita